Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambuna Maria Putri dari Prodi Pendidikan Biologi UHAMKA. Saya di sini ingin mempraktikkan bagaimana cara membuka dan menutup pelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya ibu absen kalian terlebih dahulu ya. Vina Putri Januar. Hadir, Bu. Ini Oktaviani. Hadir, Bu. Hadir semuanya ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran yang selanjutnya, masih ingatkah kalian minggu lalu kita telah membahas apa? Protista mirip hewan, Bu. Iya betul, protista mirip hewan atau protozoa. Adakah dari antara kalian yang masih ingat ciri-ciri protista mirip hewan? Saya tahu, Bu. Mempunyai inti sel. Ya, inti selnya itu eukariotik, terus mempunyai organisme yang sel tunggal, terus alat geraknya itu kaki semu, bulu getar, bulu cambuk, dan tempat habitatnya itu di air tawar, air laut, sama bisa juga di tempat lembab. Terima kasih Pina atas jawabannya. Tapi di sini Ibu ingin membetulkan sedikit ya, bahwa protista mirip hewan itu memiliki ciri satu, inti sel eukariotik. Yang kedua, merupakan organisme bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler. Alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia, bulu getar atau sidia, dan bulu cambuk atau flagela. Habitat di perairan dan bisa juga di tubuh manusia dan di tempat lembab. Itu yang betul ya. Materi yang akan kita bahas hari ini tentang protista mirip tumbuhan. Dari tema kita hari ini, kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu tentang protista mirip tumbuhan? Ibu punya satu bungkus agar-agar. Nah, ada yang tahu tidak bahan utama pembuatan agar-agar yang kita sering konsumsi sehari-hari? Kira-kira apa ya? Saya tahu, Bu. Rumput laut bukan, Bu? Nah, bahan utama dari agar-agar ini yaitu rumput laut atau kita bisa sebut dengan alga. Nah, kira-kira alga jenis apa yang bisa digunakan sebagai bahan utama pembuatan agar-agar? Kira-kira alga apa? Ada yang tahu tidak? Alga itu ada berbagai macam. Ada alga hijau atau chlorophyta, alga merah atau rhodophyta, alga coklat atau phaeophyta. Dan ada juga alga emas atau Chrysophyta. Nah, kira-kira agar-agar itu termasuk dalam alga mana ya? Alga hijau kah, atau alga merah, alga coklat, atau alga emas? Nah, jadi bahan utama yang kita sering gunakan untuk pembuatan agar-agar yaitu adalah
alga merah atau rhodophyta. Protista mirip tumbuhan memiliki ciri diantaranya yaitu inti sel eukariotik, yang kedua merupakan organisme uniseluler yang berbentuk benang-benang dan multiseluler yang berbentuk lembaran. Yang ketiga, reproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Yang keempat, habitat di perairan, di air laut, air tawar, bahkan di tempat lembab. Dari materi yang kita bahas tadi, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan memberikan post-test kepada kalian. Nah, pengerjaannya sendiri-sendiri ya, tidak boleh menyontek teman yang lain. Ibu memberikan waktu 10 menit. Jika sudah, silakan kumpulkan kepada ketua kelas. Baik anak-anak, waktu pengerjaan tugas telah selesai. Silakan dikumpulkan. Terima kasih semuanya sudah bekerja sama dengan baik hari ini. Dari yang telah kita pelajari hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan? Jadi kita bisa tahu Bu, ada ciri-ciri protista yang mirip tumbuhan, terus sistem reproduksinya, terus ada contohnya juga contoh protista yang mirip tumbuhan. Betul, kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini, kita dapat mengetahui ciri-ciri protista mirip tumbuhan, cara reproduksinya, peranannya bagi kehidupan sehari-hari, serta klasifikasi protista mirip tumbuhan. Nah, selain itu kira-kira ada yang bisa lagi menambahkan? Ya, silahkan Reni. Kita jadi tahu bahan dasar pembuatan agar-agar dan bagaimana cara melestarikan lingkungan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk di rumah ya, yaitu membuat resume tentang protista mirip tumbuhan yang telah kita bahas tadi di buku tugas kalian masing-masing. Nah, waktu pengumpulannya pekan depan ya, sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, tugas-tugasnya sudah dikumpulkan di atas meja. Untuk pertemuan yang selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang protista mirip jamur. Nah, Ibu harapkan kalian sebelum memasuki kelas, kalian sudah mempelajarinya di rumah ya, agar kita belajarnya lebih enak dan tidak pasti kelas. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Terima Bu. kasih Bu. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.